Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video ini saya, Ida Dwi Rahayu, CGP Angkatan 10 dari Kota Batam, akan menggambarkan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan modul 1.1. Kita sering mendengar kata pendidikan dan pengajaran. Lalu, apakah kedua kata tersebut sama maknanya? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu dan berfaedah bagi anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih sering menggunakan metode teacher center. Saya biasanya menjelaskan materi di depan kelas dan murid harus memperhatikan. Yang kedua, mengejar ketuntasan materi. Saya berfokus untuk menuntaskan materi dalam 2 semester pembelajaran setiap tahunnya. Saya kurang memperhatikan pemahaman murid terhadap materi. Ketiga, saya hanya mentransfer materi. Saya kurang memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid. Keempat, nilai akademik adalah fokus utama pembelajaran saya. Saya beranggapan bahwa nilai adalah tolak ukur keberhasilan murid. Yang kelima, menganggap murid hanya objek dalam kelas. Saya tidak memberi kemerdekaan murid untuk mengasah kreativitas, bakat, dan potensinya. Yang keenam, kurang memperhatikan gaya belajar siswa. Saya hanya memberikan ilmu tanpa memperhatikan gaya belajar masing-masing murid. Selanjutnya, jarang berefleksi. Saya jarang untuk merefleksi kembali apa yang telah saya lakukan di kelas, sehingga saya tidak tahu kelemahan dan kelebihan saya. Dan yang terakhir, saya merasa gagal jika ada anak yang tidak tuntas dalam materi yang saya ajarkan. Lalu, apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang telah saya lakukan kepada murid kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada murid atau student oriented atau student center. Pembelajaran harusnya berpusat kepada murid. Guru hanya mendampingi murid dalam pembelajaran. Lalu, murid adalah subjek pembelajaran. Murid diberikan kemerdekaan dalam belajar dan mengembangkan forces, critical thinking, creative, collaborative, and communicative. Selanjutnya, setiap murid mempunyai gaya belajar dan karakter yang berbeda. Guru harus mendalami karakter dan gaya belajar murid agar tahu cara yang sesuai untuk mengajarkan materi. Lalu, murid mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran harus holistik. Guru harus menyesuaikan dengan kodrat alam murid dan dapat menciptakan pembelajaran bermakna. Selanjutnya, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus selalu menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan tempat tinggal murid dan perkembangan zaman. Selanjutnya, guru seharusnya melakukan refleksi berkala. Refleksi berguna untuk mengetahui apa hal yang sudah baik dalam mengajar dan mencari solusi terhadap apa yang kurang dalam pembelajaran. Guru harus telaten dan sabar dalam menuntun murid. Guru tidak boleh memaksakan kemauannya kepada murid. Terakhir, guru seharusnya menjadi fasilitator pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Guru hanya membersamai murid untuk menggali potensi dan bakatnya. Lalu, apa yang dapat saya terapkan di sekolah? Yang dapat saya terapkan di antaranya 1. Mendalami dan memahami karakter murid. Hal pertama yang harus dilakukan seorang guru adalah mendalami karakter tiap murid.
karena setiap murid mempunyai keunikan dan caranya masing-masing dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah berguna. Itu memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid akan memudahkan murid memahami materi yang diajarkan. Yang selanjutnya, pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 memberikan kebebasan kepada murid untuk mengasah critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran yang menyenangkan dengan media yang kreatif dan inovatif. Murid akan merasa senang ketika pembelajaran dikemas dengan menarik dan mudah dipahami olehnya. Dan yang terakhir, menjadi fasilitator pembelajaran. Guru memberikan arahan dan pendampingan dalam proses pembelajaran di kelas. Tugas guru adalah menuntun murid untuk menemukan pengalaman bermakna dalam pembelajaran yang dilakukan. Jangan menuntut apapun terhadap murid, karena mereka bertumbuh sesuai dengan kodrat yang dibawa dari lahir. Itu saja dari saya, semoga memotivasi. Salam guru penggerak. Terima kasih.